Halo pemirsa, kembali lagi di Wani Sore Akhir Pekan. Hari ini, Wani Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa negaranya akan secara resmi mengakui Palestina sebagai negara. Keputusan ini diumumkan di tengah krisis kemanusiaan di Gaza dan menjadikan Prancis sebagai kekuatan besar Barat pertama yang mengambil sikap tersebut. Informasi lainnya pemirsa, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan dirinya mendapatkan ketidakadilan, sama seperti kasus korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Menanggapi vonis 3,5 tahun penjara, Hasto menilai putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum telah berubah menjadi alat kekuasaan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara karena terbukti menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR 2019-2024 untuk Harun Masiku. Vonis ini dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Jumat 25 Juli. Hakim menyatakan Hasto melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Tipikor dan beberapa pasal KUHP. Namun, ia tidak terbukti melakukan tindakan menghalangi penyidikan atau obstruction of justice. Menanggapi putusan tersebut, PDIP menyebut terkejut dan menilai kasus ini rekayasa politik. Politikus PDIP Guntur Romli, Sabtu 26 Juli mengatakan pihaknya sudah menduga vonis terhadap Hasto dipaksakan. Guntur mengungkap Hasto sejak April 2025 sudah menduga akan divonis 4 tahun. PDIP juga menyebut vonis ini mencoreng lembaga peradilan karena bertentangan dengan putusan pengadilan nomor 18 dan nomor 28 tahun 2020 yang menyatakan seluruh uang suap berasal dari Harun Masiku tanpa menyebut nama Hasto. Guntur menilai karena KPK gagal menangkap Harun Masiku, justru Hasto yang dijadikan kambing hitam. Ia menegaskan bahwa Hasto tak memiliki kepentingan pribadi dalam pencalonan Harun dan tidak terbukti terlibat penyuapan sebagaimana ditegaskan para saksi. Ia juga menyebut vonis tersebut sebagai bentuk pesanan politik serta peringatan serius atas prinsip kepastian hukum di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan tidak ada rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur. Prasetyo Hadi mengatakan Jumat 25 Juli pemerintah menerima semua masukan terkait IKN. Akan tetapi hingga saat ini memang belum ada rencana Wapres Gibran untuk berkantor di IKN. Kendati begitu, pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan pembangunan IKN secepat mungkin. Prasetyo menyebut otorita IKN sedang bekerja keras menyelesaikan sarana dan prasarana dalam waktu 3 tahun. Ia juga memaparkan percepatan pembangunan sarana dan prasarana di IKN sangat dibutuhkan agar pemerintahan berjalan efektif.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sudah meminta supaya pembangunan gedung-gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif bisa segera rampung. Berkenaan dengan IKN, tentu kita menerima semua pendapat, masukan apapun itu, tetapi sebagaimana yang sudah pernah juga pemerintah sampaikan bahwa sampai hari ini pemerintah tetap komitmen ya, sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN ini secepat-cepatnya. Nah, sebagaimana yang saudara-saudara ketahui, sekarang otorita IKN sedang bekerja keras, diminta oleh Bapak Presiden untuk sesegera mungkin menyelesaikan. Kemarin hitung-hitungannya kurang lebih kita berharap dalam 3 tahun ke depan bisa selesai sarana prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan yang di sana akan menampung fungsi-fungsi eksekutif, fungsi-fungsi legislatif, dan fungsi-fungsi yudikatif. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem sekaligus Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menyampaikan pernyataan sikap partai mengenai IKN yang tidak kunjung menjadi ibu kota Indonesia. Saan mengatakan jika IKN akan ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka Wapres Gibran harus segera berkantor di sana. Sehingga IKN yang sudah dibangun menggunakan anggaran yang besar jadi tidak mubazir. Saan juga mendorong pemerintah segera menerbitkan keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi dan peran ibu kota negara dari provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta ke IKN. Ia juga mengatakan Nasdem mendesak keputusan Presiden tentang pemindahan kementerian atau lembaga dan pemindahan ASN secara bertahap ke IKN. Yang dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa kementerian atau lembaga prioritas. Sejumlah kementerian yang dianggap dapat menjadi pionir pemindahan ibu kota ke IKN yakni Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, dan Bappenas yang infrastrukturnya sudah siap. Dengan begitu, maka diharapkan IKN dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat mempunyai daya dorong pembangunan di luar Jawa. IKN menurutnya dibangun untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di Pulau Jawa saja. Jika IKN ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka pemerintah segera menerbitkan keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi dan peran ibu kota negara dari provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta ke ibu kota Nusantara, dan keputusan Presiden tentang pemindahan kementerian atau lembaga dan pemindahan ASN secara bertahap ke IKN dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa kementerian atau lembaga prioritas. Jadi biar di IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak terlantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas kan gitu. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN. Pembangunan IKN tahap 1 2020 hingga 2024 telah menyerap APBN sekitar 88 triliun rupiah untuk membangun infrastruktur dasar hingga fasilitas pengontrolan lembaga eksekutif. Sementara untuk pembangunan tahap 2, 2025 hingga 2028, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan perkantoran dan infrastruktur jalan sebesar 48,8 triliun rupiah.
Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Kamis 24 Juli mengumumkan bahwa Prancis akan segera resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Dalam langkah diplomatik yang berani di tengah meningkatnya kemarahan global atas krisis kelaparan di Gaza. Melalui unggahan di platform X, Macron menyatakan bahwa ia akan meresmikan pengakuan tersebut pada sidang umum PBB bulan September mendatang. Macron menulis menghentikan perang di Gaza dan menyelamatkan warga sipil menjadi hal yang paling mendesak saat ini. Langkah ini sebagian besar bersifat simbolis, namun memberikan tekanan diplomatik tambahan terhadap Israel di tengah perang yang masih berlangsung dan krisis kemanusiaan yang semakin parah di Gaza. Dengan keputusan ini, Prancis menjadi kekuatan besar Barat pertama yang mengakui negara Palestina. Langkah ini dinilai dapat membuka jalan bagi negara-negara lain untuk mengikuti. Lebih dari 140 negara di dunia telah mengakui negara Palestina, termasuk lebih dari selusin negara Eropa. Mengetahui langkah yang diambil Prancis, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam tindakan tersebut. Ia menyebut langkah yang diambil Macron justru memberi imbalan kepada terorisme dan berisiko menciptakan proksi Iran baru seperti yang terjadi di Gaza. Netanyahu mengatakan kondisi Palestina yang seperti saat ini hanya akan menjadi landasan peluncuran untuk menghancurkan Israel. Sebaliknya, otoritas Palestina menyambut hangat keputusan Prancis dan surat pengakuan resmi sudah diserahkan kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas di Yerusalem. Pengumuman pengakuan Palestina tak lama setelah Amerika Serikat menghentikan pembicaraan gencatan senjata di Qatar dengan alasan Hamas tidak menunjukkan itikat baik. Pengakuan ini juga muncul beberapa hari sebelum Prancis dan Arab Saudi menjadi tuan rumah konferensi di PBB pekan depan untuk mendorong solusi dua negara. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan dirinya mendapatkan ketidakadilan. Sama seperti kasus korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Hasto menduga vonis 3,5 tahun penjara yang diterimanya adalah sebagai penanda hukum telah menjadi alat kekuasaan. Sejak April menjalani persidangan, Hasto mengaku sudah mendengar informasi bakal dihukum antara 3,5 tahun hingga 4 tahun penjara. Atas dasar itulah Hasto mengusung tema pledoi menggugat keadilan. Akui senasib dengan Tom Lembong, Hasto menilai putusan hakim yang syarat intervensi kekuasaan tersebut sebagai realita yang tidak bisa dihindari. Untuk itu ia mengaku mengambil kuliah jurusan hukum agar bisa menjadi pengacara yang akan membela korban-korban ketidakadilan hukum terutama rakyat kecil. Sebagai informasi, Sekjen PDIP Hasto Kristianto divonis 3,5 tahun penjara terkait kasus pergantian antar waktu atau PAW Harun Masiku. Hakim menyatakan Hasto terbukti secara sah terlibat dalam memberi uang senilai 400 juta rupiah untuk Komisioner KPU Wahyu Setiawan guna memuluskan langkah Harun Masiku sebagai anggota DPR RI. Vonis dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang meminta Hasto dihukum 7 tahun pidana penjara dan denda sebesar 600 juta rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Hal memberatkan adalah terdakwa tidak mendukung pemberantasan korupsi dan independensi lembaga KPU. Adapun hal yang meringankan adalah Hasto bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga. Karena itulah tema dari pledoi kami adalah menggugat keadilan. Sehingga ini adalah realitas sebagaimana dialami oleh sahabat Tom Lembong. Bagaimana hukum
telah menjadi alat kekuasaan. Karena sejak awal, bahkan beberapa hari yang lalu, saya sudah mengetahui informasi-informasi terkait angka 3,6 tahun sampai 4 tahun. Sejak bulan April. Maka saya memutuskan saat itu karena putusan yang merupakan aspek kekuasaan itu ada, tidak bisa saya hindari. Sebagaimana Tom Lembong juga tidak bisa menghindari, sebagaimana mereka-mereka mencari keadilan juga tidak bisa menghindari. Maka saya sudah mengantisipasi dengan cara apa? Saya bulan Juni kemarin sudah diterima sebagai mahasiswa S1 Hukum. Karena saya menghitung itu. Menghitung bahwa bulan April saya sudah mengetahui adanya tuntutan sekian, adanya hukuman sekian. Maka risk responnya adalah, karena ini kekuasaan, saya mengambil kuliah S1 Hukum dan sudah diterima. Sehingga ke depan nanti saya bisa seperti Mas Febri, Pak Magdir, Prof. Todung, menjadi pejuang-pejuang pembela keadilan, juga Bung Roni, teman-teman PH semuanya yang telah bekerja luar biasa dengan menjadi lawyer yang akan membela pihak-pihak yang menjadi korban ketidakadilan dari kekuasaan, khususnya wong cilik. Are you ready for the verdict today? Yeah, I'm ready, mate. How are you feeling today? Great. Tiga warga negara Inggris dijatuhi hukuman 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Denpasar setelah terbukti menyelundupkan hampir 1 kilogram kokain ke Bali. Vonis tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Kamis 24 Juli 2025. Ketiganya yakni Phineas Ambrose Flood, Jonathan Christopher Collier, dan Lisa Ellen Stocker ditangkap dengan barang bukti narkoba. Meski mengaku tidak mengetahui isi paket yang mereka bawa, majelis hakim tetap menyatakan ketiganya bersalah. Vonis ini dinilai ringan jika dibandingkan dengan vonis mati yang pernah dijatuhkan pemerintah Indonesia kepada sejumlah warga asing dalam kasus serupa. Usai persidangan, Collier mengaku menyesal dan meminta maaf kepada pemerintah Indonesia. Ia juga mengingatkan agar para pelancong selalu memeriksa isi tas sebelum berpergian. Kuasa hukum ketiganya, Edward Firdaus Pangkahila, menyebut bahwa kliennya seharusnya dibebaskan karena tidak mengetahui adanya narkotika dalam barang bawaan mereka. Meski demikian, ia menyatakan menerima putusan tersebut dan tidak akan mengajukan banding. Ketiga terpidana kini masih menjalani masa hukuman dan akan tetap ditahan hingga vonis selesai dijalani. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi disebut menyimpan kebiasaan unik.
terkait komunikasi dengan teman-teman sekolah lamanya. Kebiasaan tersebut adalah Jokowi tak pernah bersedia dimasukkan ke dalam grup WhatsApp alumni SMAN 6 Solo. Fakta ini diungkapkan oleh Bambang Surojo, teman sebangku Jokowi, saat duduk di bangku kelas 2 dan 3 di sekolah tersebut. Bambang menjelaskan bahwa sejak dulu sampai saat ini, Jokowi enggan bergabung dalam grup media sosial yang dibentuk oleh rekan angkatannya, bahkan oleh paguyuban alumni resmi bernama Alumni 80. Meski para alumni beberapa kali mencoba memasukkan Jokowi atau membentuk grup alumni, namun semua penawaran selalu ditanggapi dengan penundaan. Jokowi menjawab secara berulang bahwa grup semacam itu bisa dibentuk nanti saja, ketika bertemu secara langsung, namun hingga kini grup itu tak pernah terwujud. Bambang menyampaikan bahwa jika Jokowi membutuhkan sesuatu atau ingin menyampaikan informasi, dia akan langsung mengangkat panggilan dari seorang teman dekat tanpa menggunakan forum terbuka apapun. Kendati begitu, upaya membentuk grup WA tetap ditolak meski Bambang dan pengurus alumni 80 sempat memohon pula lewat perwakilan admin alumni. Semua itu secara konsisten dijawab oleh Jokowi dengan penundaan. Namun, Bambang mengaku tidak tahu alasan pasti Jokowi menolak adanya grup medsos alumni sekolah. Diketahui Bambang sendiri muncul dalam pemberitaan saat dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya. Ia melakukan pemeriksaan atas kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang tengah menjadi polemik. Pemeriksaan itu juga melibatkan sejumlah rekan sekolah Jokowi lainnya dari SMAN 6 Solo. Indonesia resmi mengaktifkan kontrak pengadaan 2 kapal selam Scorpène dari Naval Group di Prancis. Hal itu dikatakan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Frega Ferdinand Wenas, Jumat 25 Juli 2025. Dengan aktifnya kontrak tersebut, pembangunan kapal selam secara resmi telah dilakukan oleh pihak Naval. Nantinya kapal tersebut dikirimkan ke PT PAL untuk dirakit bersama. Skema ini merupakan bagian dari kerjasama antara PT PAL dan Naval Group dalam pengembangan teknologi kapal selam. Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menyiapkan Satgas khusus. Untuk dilatih agar dapat mengoperasikan kapal selam buatan Prancis Scorpène. Tidak hanya mempersiapkan personil untuk mengawaki Scorpène, ia mengaku pihaknya juga telah mempersiapkan ragam kebutuhan, meliputi yang diperlukan PT PAL selaku pihak yang akan ikut merakit Scorpène. Salah satunya, penunjukan kepala proyek dari TNI AL yang ditugaskan di PT PAL untuk membangun Scorpène.
Ali menjelaskan nantinya kapal tersebut dirakit oleh PT PAL dan Naval Group di Surabaya. Proses pembuatannya juga memakan waktu cukup lama, yakni 8 tahun. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Onis Sore akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 7 malam, hanya di kanal YouTube TV One Newscom.